Halo guys, kembali lagi bersama saya, dan kali ini saya akan coba merangkum film yang berjudul Cashback, yang dirilis tahun 2006, tanpa banyak spoiler di awal, santuy dan nikmati sambil rebahan. Protagonis film ini adalah Ben, pria berusia 25 tahun berwajah bayi yang selalu baik dan lembut kepada orang lain. Orang akan berasumsi bahwa dia adalah teman yang ideal, tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Ben bukanlah seorang pembunuh berantai, namun ia memiliki kemampuan untuk membekukan waktu dan melakukan apapun yang diinginkannya. Tentu saja dia menggunakannya untuk menelanjangi wanita dan melakukan aktivitas favoritnya, yaitu lukisan. Apakah itu di jalan, supermarket, atau bahkan bioskop. Ben membekukan gadis-gadis seksi dan membuat potret telanjang mereka, tapi tidak selalu seperti ini. Ben adalah pria normal seperti kita semua, dia punya pacar yang perhatian dan masa depan yang menjanjikan. Setelah ini, film kembali ke 5 minggu sebelumnya, di mana semuanya salah. Ben terlihat bertengkar dengan pacarnya, Susie, yang menyebutnya pecundang. Sudah muak, dia putus dengannya, dan ini membuat Susie semakin marah. Dia mulai melempar benda ke arahnya, dan saat ini, semuanya berubah menjadi gerakan lambat untuk Ben. Setelah putus, Susie dengan cepat melanjutkan hidup dan menemukan pelipur lara pada seorang pria. Ben memperhatikan mereka bersama di kafetaria kampus dan menjadi putus asa. Oleh karena itu, untuk mengalihkan perhatiannya, ia mengikuti kelas seni. Sejak Ben tertarik untuk membuat potret sejak ia masih kecil, ia dengan mudah membuat lukisan yang indah, yang bahkan mengejutkan sang guru. Ben berspesialisasi dalam membuat potret manusia yang sangat realistis. Namun, pada malam hari, segalanya menjadi sangat sulit baginya. Ben sepertinya tidak bisa melupakan perpisahannya karena setiap kali dia menutup matanya, dia melihat Susie. Hari-hari berlalu, dan dia akhirnya menjadi insomnia. Sekarang, Ben tidak bisa tidur bahkan selama 1 jam. Kenangan mantan pacarnya perlahan mengubahnya menjadi maniak depresi. Dipenuhi oleh penyesalan dan penderitaan, Ben akhirnya menelepon Susie dan memohon padanya untuk kembali. Dia juga meminta maaf karena mengubah hubungan mereka menjadi berantakan, berjanji untuk tidak melakukannya lagi. Tapi meski Ben membungkuk begitu rendah untuknya, Susie menolak permintaannya dan menutup telepon. Hal ini membuat Ben terjerumus ke dalam jurang keputusasaan yang lebih dalam selama beberapa hari. Berikutnya, dia mencoba yang terbaik untuk menghabiskan waktu. Ben membaca buku, menonton film, dan bahkan melakukan perjalanan solo ke kota lain. Namun, saat malam tiba, insomnia muncul, membuatnya lebih sulit untuk berkonsentrasi pada hal lain. Jadi, dia juga mulai melakukan tur acak dalam kegelapan. Suatu malam, dia pergi ke supermarket lokal, di mana dia melihat pengumuman lowongan kerja untuk seorang pria shift malam. Ben berpikir bahwa ini adalah kesempatan sempurna untuk menghabiskan waktu dan mendapatkan uang. Jadi dia segera melamar pekerjaan itu. Keesokan harinya, dia melakukan wawancara dengan manajer, Jenkins, dan akhirnya mendapatkan pekerjaan itu. Ben akhirnya bahagia setelah sekian lama, dan dia punya firasat bahwa hidupnya akan segera berubah. Saat Ben terbiasa dengan pekerjaan barunya, dia memperhatikan bagaimana masing-masing rekan kerjanya menangani seni menghabiskan waktu secara berbeda. Kasir Sharon Ponte memiliki gaya paling unik. Dia memastikan untuk selalu menyembunyikan jam dengan berbagai benda. Dia percaya bahwa waktu akan berlalu dengan lambat jika dia melihatnya. Lalu ada pria nakal bernama Barry Brickman, yang tidak pernah serius dalam bekerja, bersama dengan temannya yang sama liciknya, Matt Stevens. Dia mengolok-olok pelanggan wanita seperti menyelipkan mainan dewasa ke dalam tas mereka. Beberapa pelanggan bingung ketika menemukannya, namun beberapa dari mereka memutuskan untuk menyimpannya. Satu-satunya pria yang tampaknya tidak peduli dengan waktu adalah bos mereka, Jenkins. Dia bisa terus berbicara tentang betapa sukses dan kayanya dia. Begitu dia mulai dengan pidato egoisnya, waktu berlalu sangat cepat baginya. Namun dari semua karyawan shift malam, Ben memiliki cara yang paling tidak biasa untuk menghabiskan waktu. Dalam kepedihan dari kemurungannya yang dalam, Ben memisahkan diri dari waktu dan kenyataan. Dengan kata lain, dia menggunakan kekuatan supernya untuk membekukan waktu dan akhirnya sekelilingnya, sehingga dia bisa melakukan apapun yang dia suka. Biasanya, seseorang akan melarikan diri dengan uang atau melakukan beberapa hal eksplisit, tapi Ben hanya ingin mengasah kemampuan artistiknya. Karena dia kagum pada tubuh wanita, dia memilih pelanggan secara acak, dengan lembut melepaskan pakaian mereka, dan mulai menggambar potret mereka. Ben tidak memiliki perasaan melumasi terhadap mereka, dia hanya ingin memastikan kecintaannya pada seni tidak pernah mati. Setelah selesai, dia mendandaninya kembali, dan menjentikkan jarinya, menyebabkan waktu mulai mengalir sekali lagi. Ini sudah menjadi kehidupan Ben sekarang. Itu bukan sesuatu yang bisa dia banggakan, tapi setidaknya dia bukan orang yang depresi dan gila lagi. Perlahan tapi pasti, dia mulai mengalihkan dirinya dari Susie. Di rumah, Ben sering nongkrong dengan sahabatnya, Sean. Keduanya telah bersama sejak mereka masih anak-anak. Sean adalah kebalikan dari Ben, karena yang dia inginkan hanyalah masuk ke celana seorang gadis. Terungkap bahwa dia telah mengunjungi setiap klub penari telanjang di kota. Suatu malam, selama shift malamnya, Ben bertemu dengan kasir Sharon di ruang ganti. Dia tampaknya naksir padanya tetapi tidak bisa menyatukan dirinya untuk mengungkapkannya. Tapi saat mereka berbicara, kasir yang ramah itu menggigit sandwichnya, mengejutkannya.
Sepotong kecil acar menempel di pipi Sharon, dan dia dengan canggung mencoba menghapusnya, tetapi tidak berhasil. Melihat perjuangannya, Ben turun tangan dan menyekanya untuknya, menciptakan momen yang sangat murahan di antara keduanya. Setelah beberapa saat, Sharon memutuskan untuk pergi dan menuju pintu. Ben ingin membekukan momen dan menjalaninya selama seminggu, tetapi saat dia sadar, Sharon sudah pergi. Setelah beberapa saat dia sedang mengerjakan pekerjaannya, Matt tiba-tiba muncul dari salah satu kios dan mengungkapkan bahwa dia akan pergi ke bioskop bersama Sharon. Ini menghancurkan Ben, dan dia bertanya-tanya mengapa dia sangat sial. Dia kemudian mengingat hari-hari sekolahnya di mana dia jatuh cinta untuk pertama kalinya. Dia adalah gadis terpintar di kelas, yang dulu disukai semua orang. Suatu hari, dia mengalami kecelakaan dan lengannya terkilir. Karena itu dia harus memakai gips yang berat. Setiap hari, teman-teman sekelasnya biasa menulis hal-hal yang membesarkan hati untuk membuatnya merasa lebih baik. Ben juga ingin menulis sesuatu, tapi dia terlalu gugup untuk mendekatinya. Sayangnya, keengganannya membuatnya kehilangan kesempatan, karena beberapa hari kemudian, gadis itu melepas gipsnya. Semua orang senang melihatnya pulih, tetapi ketika mereka menyadari bahwa dia telah menumbuhkan rambut di lengan itu, mereka mulai mengolok-oloknya. Gadis itu akhirnya mulai menangis dan saat itulah Ben memutuskan untuk masuk. Dia membawanya ke sudut dan menghiburnya, mengatakan dia akan bersamanya apapun yang terjadi. Segera, keduanya menjadi teman baik dan akhirnya kekasih. Suatu hari, gadis itu tiba-tiba mendekati Ben dan bertanya apakah dia ingin menciumnya. Tanpa berpikir dua kali, dia berkata, ya, dan keduanya setuju untuk bertemu di tempat favorit mereka di akhir pekan. Ben sangat gembira karena dia akan mencium seorang gadis untuk pertama kalinya. Dia kurang tidur selama beberapa hari berikutnya, dan ketika akhir pekan akhirnya tiba, dia tiba di tempat lebih awal. Dia menunggu sepanjang hari, tetapi gadis itu tidak datang, menghancurkan hatinya. Keesokan harinya di sekolah, Ben akhirnya mengetahui bahwa gadis itu telah pindah ke kota lain bersama orang tuanya. Ini adalah pertama kalinya dia merasa tidak berdaya dan tertekan. Kembali ke masa sekarang, Jenkins mengumpulkan semua karyawannya dan memberitahu mereka bahwa mereka akan memainkan pertandingan sepak bola persahabatan dengan teman-temannya. Ben dan yang lainnya tidak ingin bermain, tapi mereka tidak punya pilihan lain. Selama pertandingan, tim supermarket kalah telak. Karena jelas tidak ada satupun dari mereka yang tahu cara bermain, tim lawan meningkatkan skor dengan gol demi gol, menjadikannya 26-0. Ketika Ben sudah muak, dia membekukan waktu dan pergi ke ruang ganti untuk bersantai. Tiba-tiba, seorang pria membekukan dirinya sendiri dan kehabisan. Ini mengungkapkan bahwa Ben bukanlah satu-satunya orang yang memperoleh kemampuan ini. Setelah beberapa saat, dia keluar dan menjentikkan jarinya, memberikan waktu untuk kembali ke bentuk aslinya. Di saat panas, Matt menendang bola tanpa tujuan sehingga akhirnya mengenai wajah Jenkins. Dia segera dilarikan ke rumah sakit, dan semua rekan tim lainnya pulang, meninggalkan Ben dan Sharon sendirian. Di adegan berikutnya, keduanya mampir di restoran terdekat dan mencoba untuk lebih mengenal satu sama lain. Di sana, Ben mengetahui bahwa dia sebenarnya lajang, dan Matt hanya bercanda tentang berkencan dengannya. Dia kemudian berbagi mimpinya dengan Ben dan dia melakukan hal yang sama. Sharon mengatakan bahwa dia selalu ingin bertemu dengan seorang pelukis karena dia membayangkan mereka dapat melihat keindahan yang sebenarnya. Saat keduanya berbicara, terlihat jelas bahwa mereka memiliki chemistry. Setelah kencan tidak resmi mereka, Ben mengantar Sharon pulang dan dengan canggung menghancurkan ciuman pertama mereka dengan mencium pipinya, saat dia menginginkannya di bibir. Keesokan harinya, Jenkins yang cacat mengumumkan bahwa dia akan mengadakan pesta pada hari ulang tahunnya. Sharon bertanya kepada Ben apakah dia ingin ikut dengannya sebagai teman kencan. Dan Ben dengan senang hati setuju. Belakangan, Jenkins memanggil anak laki-laki itu ke kantornya dan memberi mereka tugas terpisah. Untuk persiapan ulang tahunnya, Ben ditugaskan untuk menyewa penari telanjang ke pesta. Meskipun dia tidak pernah berbicara dengan seseorang seumur hidupnya, dia tahu hanya orang yang bisa membantunya. Kemudian, dia bertanya kepada sahabatnya, Sean, untuk bantuan, berjanji akan membawanya ke pesta jika mereka bisa menyelesaikan pekerjaannya. Keduanya kemudian menuju ke klub lokal tempat Sean menggunakan pengalamannya dan mempekerjakan seorang gadis untuk pesta tersebut. Keesokan paginya, Ben mendapat telepon dari seorang pria tak dikenal yang mengaku sebagai pecinta seni. Dia memiliki galeri seni di kota, dan ingin memiliki beberapa karya Ben di dalamnya. Ini menyenangkan yang terakhir. Karena untuk pertama kalinya dalam hidupnya seseorang menghargai seninya, namun tanpa sepengetahuannya, ternyata panggilan iseng dari Barry dan Matt. Malam itu, Ben berdandan untuk pesta dan pergi menjemput Sharon. Begitu dia membuka pintu, dia dengan senang hati memberitahu dia bahwa organisasi populer ingin memajang karya seninya. Sharon dengan sepenuh hati memberi selamat padanya, dan segera, keduanya pergi ke pesta. Saat keduanya tiba, pesta sudah berlangsung. Sean ditolak oleh seorang gadis, Matt dan Barry menari seperti sosiopat, dan Jenkins menjadi DJ. Saat itu, Barry memperhatikan mantan pacarnya, Susie, di antara hadirin. Ternyata dia adalah pacar saudara laki-laki Jenkins. Segera, penari telanjang juga datang dan memanaskan pesta. Secara khusus, Sean menjalin hubungan instan dengannya. Sementara itu, Ben menuju ke kamar mandi tempat dia bertemu dengan Susie. Tanpa membuang waktu, dia mengungkapkan bahwa dia ingin mereka berdamai dan menjadi pasangan lagi. Ben tentu saja tidak menginginkannya,
Karena dia sudah bertemu dengan cinta sejatinya, tapi gadis gila itu tetap bersikeras. Tiba-tiba, dia bahkan menciumnya dengan paksa. Ben segera mendorongnya ke belakang, tetapi ketika dia berbalik, dia menyadari bahwa Sharon. Menyaksikan seluruh kejadian itu, Ben mencoba menjelaskan bahwa ini tidak seperti yang terlihat, tetapi kasir yang tidak bersalah itu pergi tanpa mendengar sepatah kata pun. Setelah beberapa saat, Ben langsung pergi ke apartemen Sharon dan mencoba menjelaskan semuanya padanya, tapi dia terlalu dibutakan oleh amarahnya. Saat dia mulai melontarkan kata-kata kotor, Ben marah dan pergi. Karena perpisahan itu, dia sekali lagi berputar ke dunianya yang penuh depresi dan insomnia. Satu-satunya hal yang dia nantikan adalah janji temu dengan perusahaan galeri seni yang seharusnya memanggilnya. Di adegan berikutnya, hari akhirnya tiba dan Ben pergi ke sana dengan beberapa karya seni. Terbaiknya, seperti yang diharapkan, pemilik galeri menyangkal membuat janji dengannya, membuat Ben menyadari bahwa dia telah dikerjai, tapi saat dia akan pergi, pemiliknya memperhatikan beberapa sketsa Sharon miliknya dan meminta untuk melihatnya. Tidak mengherankan, dia menyukainya, dan Ben ditawari malam untuk memajang karyanya di galeri. Beberapa hari kemudian, Sharon menerima undangan resmi ke pertunjukan seni Ben. Meski marah padanya, dia tetap memutuskan untuk mengunjungi galeri. Ketika Sharon tiba di sana, dia terkejut melihat setiap karya seni tentang dirinya. Ternyata Ben berhenti membuat potret wanita lain, dan dia menggunakan seluruh waktunya untuk Sharon. Dia adalah cinta dalam hidupnya, dan dia tidak bisa menatap wanita lain selain dia. Sementara itu, Sharon dan Ben akhirnya bertemu. Yang terakhir mencoba menjelaskan apa yang terjadi pada malam pesta, tetapi Sharon mengatakan bahwa dia tidak perlu melakukannya. Dia sekarang menyadari betapa dia mencintainya, hanya dengan melihat lukisannya. Dengan ini, keduanya semakin dekat dan berciuman romantis. Tepat di tengah ruang galeri seni, di adegan terakhir, Ben menggunakan kekuatannya dan membekukan segalanya. Namun, kali ini, Sharon pun bisa bergerak di dunia beku. Keduanya kemudian keluar di salju, di mana jutaan kepingan salju melayang di udara. Akhirnya, burung cinta berciuman sekali lagi, sehingga mengakhiri film dengan nada bahagia. Tamat. Ending yang sangat mencipokkan. Terima kasih telah menonton. Wileujeung Wayahkieu, Tong Hilap Subrek. Hatur nuhun, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Kerupuk kulit lalai badot.